Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana diniyal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratil lati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Amma ba'd. Baik anak-anakku, kita kembali lanjutkan pelajaran kita. Silakan seluruhnya buka bab yang ketiga. Ya, bab yang kedua kemarin kita sudah belajar tentang tauhid rububiyah. Sekarang kita belajar tentang pelajaran ketiga yang judulnya adalah seluruh alam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat video, kita langsung saja. Sungguhnya seluruh alam semesta ini, langit ya, yang ada di langit, di bumi, planet-planet, bintang-bintang, segenap manusia, segenap hewan, pepohonan, malaikat, jin, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak patuh. Ya, enggak ada satu manusia pun yang dia menciptakan dirinya sendiri. Ya, saya maunya bentuknya seperti ini, enggak patuh dia sama Allah, atau anggota tubuhnya enggak patuh sama yang sudah ditetapkan Allah. Misal mata ini Allah tetapkan untuk melihat, lalu ada manusia mencoba menggunakan matanya untuk mendengar, balik. Atau dia gunakan hidung untuk makan dan minum, ya. Atau dia gunakan telinganya untuk, enggak ada. Semuanya tunduk patuh terhadap apa yang Allah tetapkan. Termasuk juga makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha." Perhatikan. Dan kepada Allah lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Kata Allah, apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya tunduk patuh kepada Allah, baik dia dengan perasaan suka tunduknya ataupun dengan terpaksa tunduk. Ya. Kata Allah, apapun itu pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita baca di bawahnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Tidak ada. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, matahari Allah tetapkan dia muncul siang hari, terbit ketika fajar, ya, dan terbenam ketika sore, ya. Sudah seperti itu, nggak pernah dia ngeyel sekalipun. Capek saya, sekali-kali saya malam keluarnya, ya, jam 6 malam sampai jam 5 subuh misalkan, nggak pernah. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menolak qada dan qadar Allah, suka ataupun tidak suka. Semua manusia, muslim maupun kafir, kata Allah, jika tangannya terkena api pasti akan terbakar. Gak ada satu makhluk pun yang bilang api ini adem, dingin, gak ada. Kenapa? Karena Allah takdirkan api itu panas. Ya. Jadi gak ada manusia, jin, ya, ataupun makhluk-makhluk lainnya bilang api itu dingin, api itu enak, ya, api itu sejuk, nggak ada. Kenapa? Karena Allah takdirkan api panas, ya, itu. Akan tetapi api tidak dapat membakar dirinya sendiri. Perhatikan, api membakar segala sesuatu, tapi dirinya sendiri Allah tidak izinkan dia terbakar, ya dia terbakar, ya. Dikasih kertasnya terbakar, tapi api ini nggak membakar diri, saling membakar, nggak ada. Ya, kan tambah besar kalau kita kasih sesuatu. Melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Buktinya ketika Allah berkehendak lain, Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun meskipun tubuhnya dilempar ke dalam kobaran api oleh seorang raja yang zalim. Lihat, api Allah takdirkan panas dan bakar segala sesuatu dengan izin Allah. Tapi perhatikan, ketika Allah inginkan api ini tidak membakar, walaupun orang itu dibakar, kata Allah, jangan bakar orang itu. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebakar tidak? Tidak. Satu rambutnya tidak kebakar. Kok bisa? Allah yang izinkan. Allah yang perintahkan kepada api itu untuk tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah adalah penguasa alam semesta yang mengatur semua urusan makhluk sesuai dengan kehendak Allah. Seluruhnya atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa melawan. Ya, kapan gunung itu harus meletus, siapa saja yang akan menjadi korban dari letusan gunung tersebut, gunung mana saja yang akan hancur, meletus, dan seterusnya. Semuanya Allah SWT yang menghendakinya. Tentu berdasarkan keadilan Allah, kasih sayang dan nikmat Allah SWT. Yang pasti ketika Allah menurunkan ujiannya, ketika Allah menutup satu pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu-pintu rahmat yang lain. Sedikit cerita, ya, kelas 6 kemarin kita pergi ke salah satu destinasi wisata, itu paket dari travelnya itu ke Merapi. Ya, Merapi pernah meletus dan memakan korban sekian orang. Ya, mungkin sebagian orang nggak suka, benci karena keluarganya yang meninggal, rumahnya hancur betul. Sepanjang jalan itu kanan kiri itu, padahal jalannya aspal di tengah hutan. Ya, Ustaz sampai nanya, kok di tengah hutan jalannya ada aspal kayak gini? Kata supirnya, ini tadinya kanan kiri kita kampung. Terus kemana ya? Hancur semua katanya. Masya Allah. Tapi tahukah kalian, ya, satu rahmat Allah diambil, yaitu rahmat tempat tinggal di lereng-lereng gunung itu Allah bersihkan dari manusia. Tapi sekarang Allah gantikan dengan rahmat-rahmat yang begitu luas. Berbagai macam destinasi bermunculan setelah itu. Ya, yang mungkin tadinya orang ke Merapi hanya untuk mendaki, selesai setelah itu. Sekarang muncul, ada museumnya, ada tamannya, taman Merapinya, dan lain-lain sebagainya. Puluhan sekarang. Allah bukakan rahmat-rahmat yang lain ketika Allah tutup satu rahmat. Jadi jangan khawatir. Ketika Allah SWT tetapkan kehendaknya dan itu buruk menurut kita, insya Allah setelah itu akan ada kebaikan yang banyak. Karena Allah SWT Maha Adil dan Maha Kasih Sayang dan Maha Hikmah. Masya Allah, materinya cuma satu halaman ya. Baik, langsung kegiatan di situ. Disalin ya, ayat ini disalin ke buku tulis, lalu silakan evaluasinya diisi ya. Ingat, segera kerjakan tugas, jangan nunggu dimarahin orang tuanya ya, apalagi dikerjakan oleh orang tuanya. Kalian di kelas begitu Ustaz perintahkan mau, kenapa ketika di rumah kalian jadi susah, membuat orang tua kalian, dan ini gak baik. Ini bukan sifat anak yang saleh dan soleh, bukan ya. Dimanapun itu, ketika kewajiban ada kita kerjakan, tidak usah diteriak-teriak, tidak usah dimarahi, tidak usah kita disuruh-suruh. Tugas ini kerjakan ya. Insya Allah cepat. Kalian kalau di kelas 10 menit selesai ya, 10 menit selesai. Maka kerjakan, tidak usah. Kalau yang HP-nya nggak ada, nunggu orang tua nggak masalah ya, usah tunggu sampai malam. Tapi yang jelas nggak mau dengar ada siswa-siswi STT Asuna yang susah disuruh ngerjakan tugasnya sendiri. Baik, itu saja dari Ustaz. Kurang lebihnya Ustaz maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.